Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah wa syukrillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada maghrib penuh berkah ini sekali lagi alhamdulillah kita sudah masuk pada tanggal 1 Sya'ban. Ini artinya 1 bulan lagi ibu bapak sekalian kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Rajab kemarin kita tinggalkan. Mudah-mudahan kita semuanya sudah silaturahim dengan seluruh keluarga terdekat kita, orang tua terutama. Mudah-mudahan kita sudah mulai membuka Al-Quran, mendalami, mentadabbur. Mudah-mudahan kita sudah menghentikan semua dosa-dosa langganan kita, yang kecil apalagi yang besar. Dan mudah-mudahan batin kita sekarang sudah mulai basah. Setelah sekian lama kering, mudah-mudahan pikiran kita sudah mulai lurus. Sekian lama sering bengkok, mudah-mudahan batin kita sedang lembut, selama ini mengeras. Mudah-mudahan istiqamah kita sekarang semakin kuat setelah kemarin itu adalah lemah. Dan untuk memasuki pengajian kita pada kali ini, masih kelanjutan dari akhir sholat yang sebentar nanti ini kita akan bahas kelanjutan minggu yang lalu, bagaimana menjadi manusia langit. Oleh karena itu mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjalanan spiritual yang kita jalani bersama di tempat ini dan juga di tempat-tempat yang lain, insyaallah Allah meridhai, Allah memberkati, dan yang paling penting adalah Allah selalu menemani kita dimanapun kita berada. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak sekalian, orang yang menjalani salat dengan hakikat-hakikat salat yang pernah kita bahas kurang lebih 1 tahun lamanya Bapak Ibu. Tidak terasa itu kita mulai membahas babut taharah. Saya hitung-hitung kita 1 tahun. Baru kita sudah sampai kemarin dengan salam. Kalau seandainya ada di antara kita betul-betul menjalani praktek, menjalani konsep pembersihan lahir dan batin yang pernah kita bahas pada pembahasan-pembahasan terdahulu, Kitabut Taharah, mulai daripada mandi junub, wudu atau tayammum, kemudian juga melakukan pembersihan batin, hakikat-hakikat pembersihan dijiwai betul. Lantas kita masuk ke prolog salat yang lain. Di situ ada azan, di situ ada sunat qabliyah, dan di situ ada iqamat, di situ ada menutup aurat, di situ ada menghadap ke kiblat, dan di situ kita menurunkan suasana beta ke suasana alfa, dan di situ ada takbiratul ihram,
Kemudian ada satu surah yang wajib kita baca pada setiap salat, surah Al-Fatihah, bahkan setiap rakaat. Siapa yang bisa memahami ma'rifah yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah, maka insya Allah separuh perjalanan spiritual dalam salatnya itu melintasi batas-batas yang amat tinggi. Sesudah surah Al-Fatihah, kita coba untuk membahas tentang hikmah di balik ruku, makna spiritual ruku, bangkit dari ruku, makna spiritual dari sujud, apa hakikat sujud dan bangkit di antara dua sujud, dan juga sujud lagi kemudian bangkit sesudah sujud yang terakhir. Kenapa di situ baru tasyahud? Dan apa artinya tasyahud? Kemudian kita salam, apa maknanya salam? Dan juga sesungguhnya apa hikmah di balik anjuran Rasulullah zikir sesudah salat. Semoga ibu bapak betul-betul aktif selama kita mengkaji materi ini, dan dengan demikian insya Allah semoga ada perubahan kualitas salat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga salat kita sudah menjadi salat langit seperti yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua umatku yang salat sama-sama berdiri, ruku, sujud dan duduk. Bacaannya pun juga sama, tapi salatnya kedua orang itu antara bumi dan langit. Ada salatnya salat bumi dan ada salatnya salat langit. Kualitas formalnya sama, tetapi Allah yang Maha tahu artinya, dan Allah yang Maha tahu seperti apa kedalaman penyembahan hambanya dalam setiap salat. Tentu sangat tergantung kepada pemahaman kita terhadap hakikat-hakikat seluruh rangkaian salat yang pernah kita bahas. Bapak Ibu sekalian, jika itu semuanya kita sudah alami, maka diharapkan akan meningkatkan martabat kita di mata Allah, dan salat kita pun juga menjadi salat langit. Bukan saja salatnya yang melangit, tetapi kita pun juga menjadi apa yang disebutkan dengan ulama tasawuf, menjadi manusia langit. Ciri-ciri fisik manusia langit itu pernah kita bahas. Ketika seseorang itu menyaksikan wujud itu, lebih menekankan aspek kesatuan, dalam arti ketika ia sudah sampai kepada hakikat wujud itu adalah tunggal, hanya dia sendiri, maka itu sudah menjadi manusia langit. Artinya lebih menekankan kepada wujud universal, bukan lagi menekankan aspek wujud partikular. Minggu lalu pernah kita bahas perbedaan antara wujud partikular atau wujud juz'i dan wujud universal atau wujud kulliyat. Mudah-mudahan masih ingat Bapak Ibu. Dan saya harus mengulangi sekali lagi, karena mohon maaf kalau materi ini tidak terulang-ulangi sampai betul-betul merasuk menjadi suatu habit, kebiasaan, penghayatan, kita pun juga itu lupa. Lama-kelamaan bukan saja lupa, hilang sama sekali. Kalau lupa masih bisa terbayang. Yang kita khawatirkan semakin banyak yang kita peroleh yang baru, pengetahuan lama kita itu hilang. Nah, ini tidak boleh terjadi dalam hal-hal yang sifatnya ma'rifah Bapak Ibu. Maka itu mohon maaf kalau ada pengulangan-pengulangan tertentu yang sering saya lakukan. Bukan berarti tidak ada materi lagi Bapak Ibu. Ini persiapan, ini baru kita salat ini. Besok rencananya kita akan masuk hakikat puasa.
mungkin juga memerlukan waktu 1 tahun itu. Insya Allah materi kita sangat banyak, tapi untuk apa menambah materi tapi begitu selesai tidak ada bekasnya? Lebih baik sedikit tapi itu mendalam, merasuk, mengakar, ketimbang pindah lagi dan pindah lagi terus menerus baru tapi seperti angin lewat tanpa menimbulkan bekas. Lebih baik sedikit tapi direnungkan, dihayati, membekas. Itulah nanti yang akan mengorbitkan kita menjadi manusia langit. Ibu bapak sekalian, apa yang dimaksud wujud partikular? Masih ingat kan ibu bapak? Ketika kita menyaksikan wujud itu banyak, contoh warna itu di komputer canggih sekarang ini itu sudah bisa menampakkan sekitar 10.000 warna. Komputer generasi tua itu maksimum hanya 3.000 warna. Bahkan ada komputer lebih canggih lagi, bisa menimpulkan, memantulkan atau bisa mendeteksi ratusan ribu colors, warna. Warna saja sudah ratusan ribu, belum lagi jenis-jenis kuliat, belum jenis-jenis fardiat atau partikular yang lain. Di dalam masjid ini saja kita bisa menyaksikan ada kipas angin. Kipas angin itu untuk menjadi kipas angin seperti sekarang ini mungkin terlibat lebih dari 10 pabrik. Di situ ada pabrik cat, di situ ada pabrik besi, di situ ada pabrik kabel, di situ ada pabrik pipa, dan di situ ada pabrik dinamo, dan di situ ada elektronik yang lain, yang sub unitnya itu memerlukan banyak sekali pihak yang terlibat. Jadi luar biasa. Kipas angin saja sudah sampai ribuan juz'iyatnya. Belum lagi kita bicara tentang karpet. Ya. Lihatlah karpet. Kita menduduki karpet itu, bayangkan mungkin ratusan perusahaan yang terlibat untuk terciptanya sebuah karpet. Pabrik benang tidak langsung memintal benang. Di situ ada petani kapas. Di situ ada pabrik pupuk yang untuk memberi pupuk kapas itu bisa tumbuh. Di situ ada petani. Dan di situ ada transportasi yang terlibat di situ. Di situ ada air dan pengairan dan seterusnya. Itu kalau kita melihat partikular mikro, detail-detail seperti ini sungguh luar biasa banyaknya, unlimited, tanpa batas, tidak bisa kita hitung semuanya. Lihat yang cantik di depan kita di sini adalah mimbar kayu hitam, kayu eboni, pasti dari Sulawesi Tengah yang dihadirkan Pak Aksa ini. Berapa banyak terlibat untuk melestarikan kayu hitam sekarang ini, dan seterusnya dan seterusnya. Dalam masjid ini mungkin jutaan juz'iyat yang tampak mata visual kita saja mungkin ribuan. Selama kita masih menekankan aspek juz'iyat atau partikular, maka itu artinya membatasi diri kita untuk keluar dari bumi. Orang yang asyik memikirkan indahnya ya pluralitas, indahnya warna-warni, indahnya perbedaan-perbedaan, ya, maka itu akan terkurung di bawah tempurung kehidupannya sendiri, tapi dia tidak mampu melihat yang kuliat atau universalitas. Orang yang asyik melihat dan menyaksikan juz'iyat, habis umurnya tidak terasa, Bapak Ibu. Hari ini kita berada tanggal 1 Sya'ban. Rasanya kok baru kita mendengarkan doa dari imam kita, Allahumma barik lana fi Rajab.
Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab ini. Rasanya terlalu cepat. Tadi sudah mulai mungkin berdoanya lain. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Mungkin gak terasa lagi doanya barik lana fi Ramadan. Sesudah Ramadan apalagi dan apalagi, terus menerus. Kalau kita terperangkap dari wujud juz'iyat, wujud partikular, itulah sesungguhnya dunia. Tapi nanti kalau kita sudah mampu keluar daripada siklus ritme kehidupan juz'iyat atau partikular, lalu kita menuju ke atas, mi'raj ke atas, seperti yang diorder oleh salat kita sendiri, maka beransur-ansur kita akan meninggalkan dunia partikular menuju ke dunia universal. Partikular itu apa ya bahasa Indonesianya, Bapak? Partikular. Detail-detail. Ya. Kuliatnya Indonesia, tapi juz'iyahnya itu ialah ada provinsinya, ada kabupatennya, ada RT RW-nya, ada anggota keluarganya. Itu namanya juz'iyat. Jadi keberadaan lokal-lokal yang mengisi Indonesia ini, itu yang disebut dengan wujud juz'iyat atau wujud partikular. Sedangkan yang menghimpun totalitas keseluruhan berbagai macam wujud tadi itu, itulah menjadi wujud universal yang namanya Indonesia. Kalau kita bicara tentang Indonesia, berarti kita harus bicara tentang dari Sabang sampai Merauke. Garis lurus ke atas langitnya, garis lurus ke bawah, tambah minyaknya, mineralnya di bawah tanah dan seterusnya. Itu Indonesia. Tapi jangan lupa Bapak Ibu sekalian, di atas langit masih ada langit itu. Jangan menganggap Indonesia itu adalah wujud kuliat. Itu nanti akan menjadi wujud juz'iyat lagi. Ada maratibnya, ada tingkatannya. Wujud juz'iyatnya ketika kita bandingkan ada Malaysia, ada Singapura, apalagi ada Thailand, ada Brunei, ada Indonesia. Nah, ketika kita bicara Indonesia di situ, di level itu, Indonesia itu menjadi wujud juz'iyat. Ya. Bukan lagi wujud kuliat seperti tadi. Kenapa? Karena menjadi wujud kuliatnya ialah Asia Tenggara, ASEAN. Ketika kita bicara tentang ASEAN, masih menjadi wujud juz'iyat, menjadi kecil lagi, menjadi wujud juz'iyat. Apa wujud kuliatnya? Asia. Ada Asia Pasifik, Asia Selatan, Asia Timur. Naik lagi ke atas, ternyata Asia itu juga masih ada benua lain. Ada Eropa, ada Amerika dan seterusnya. Naik lagi ke atas, bola dunia, bumi ini, itu namanya wujud universal atau kuliat, dilihat dari segi keseluruhan daratan dan penghuninya. Lama kelamaan bola dunia ini kembali menjadi wujud juz'iyat. Kenapa? Karena ada saudaranya yang lain, planet-planet lain seperti bulan, ya, Merkurius. Setengah bulan ini nanti kita bisa menyaksikan Merkurius. Jadi menjelang matahari terbenam, kita bisa menyaksikan Merkurius di punya ufuk barat itu ya. Nah di situ bisa sangat jelas, tapi harus juga menggunakan teropong. Nah itu saudaranya bumi. Ketika kita bicara bumi, bukan lagi bumi itu kuliat, tapi menjadi juz'iyat, karena di situ ada matahari, ada bulan, ada Saturnus, ada Mars, ada Merkurius dan seterusnya. Nah, naikkan ke atas lagi, itu galaksi Bima Sakti.
ternyata galaksi Bima Sakti itu juga, atau Milky Way, itu menjadi juz'iyat lagi. Lama kelamaan tarik sampai ke atas. Alam ini adalah wujud apa? Alam syahada yang kita tempati ini menjadi wujud universal. Tapi kalau kita bandingkan lagi dengan ada alam barzakh, ya, kemudian ada alam malakut, alamnya malaikat, alam jabarut, alamnya roh, maka alam syahada yang Milky Way tadi itu menjadi wujud universal, apa, wujud kuliat lagi, wujud partikular atau wujud juz'iyat. Jadi selalu ada maratibnya. Maratib itu jenjang-jenjangnya. Jadi jangan pernah menepuk dada, siapapun Bapak di antara kita di sini, setinggi apapun makam spiritual yang dihadapinya, jangan pernah menepuk dada. Ya, kenapa? Karena hari ini kita menjadi kuliat, besok kita menjadi juz'iyat kalau dibanding dengan yang lain. Dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya ke atas, sampai nanti kita mentoknya Allahu Akbar. Nah, Allah itulah nanti yang menjadi hakikatul wujud, wujud universal. Dan nanti kalau kita sudah sampai kepada ma'rifah seperti ini Bapak Ibu sekalian, wujud ada berapa Bapak Ibu? Hakikat wujud itu berapa? Banyak atau satu? Qul huwallahu ahad. Ya Allah, kalau kita sudah mampu menyaksikan hanya satu di antara sekian banyak ini, mulailah kita berada di poros langit. Kalau masih kita terlena di dalam perbedaan, kenapa tetangga saya beli kursi baru lagi saya belum? Kenapa tetangga saya beli mobil baru? Ya, kenapa itu dipromosi saya tidak? Berarti menekankan aspek perbedaan antara suaminya dengan suami tetangganya di sebelahnya. Itu artinya apa? Manusia bumi sibuk memikirkan hal-hal yang sangat mikro, yang sangat kecil. Kenapa ya kita nggak pernah naik gajinya? Kenapa nggak pernah naik pangkat? Orang yang selalu berpikir mikro, juz'i seperti ini, itu manusia bumi. Tapi ketika orang itu sudah mulai meninggalkan perbedaan-perbedaan ini, sudah tidak lagi tertarik dengan gravitasi perbedaan dan jumlah yang banyak, maka orang itu sudah mulai naik ke atas. Ini namanya sudah mulai melangit. Bapak Ibu sekalian, disinilah rahasianya salat. Salat itu Bapak Ibu melubangi langit. Salat itu membelah langit. Salat itu membelah tempurung kehidupan mikro kita, kehidupan juz'i kita, lalu kita diangkat menjadi kehidupan berada pada poros langit. Poros langit itu bukan lagi poros bumi, kita akan menjadi manusia langit. Dan langit mana? Bertingkat-tingkat lagi Bapak Ibu. Ada langit pertama kan, ada langit kedua, langit ketiga, langit keempat, kelima, 6 sampai langit 7. Jangan bangga kalau sudah sampai di langit ke-7, masih ada lagi yang maha atas, al-ulya. Lihat ayat di atas. Enggak muncul. Nah, ini terjemahan Kementerian Agamanya. Saya sebetulnya punya terjemahan lain, tidak seperti ini. Tapi enggak apa-apa untuk mengantar kita dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa bil ufuqil a'la. Thumma dana fatadalla. Fakana qaba qausaini aw adna. Fa auha ila 'abdihi ma auha. Kalau Bapak Ibu meresapi semantik atau makna bahasa Arabnya, itu merinding Bapak Ibu membaca ayat ini. Tapi terjemahan tidak mampu merindingkan bulu roma kita. Karena ini sangat kering nih terjemahannya ini. Coba kita lihat, sedang dia berada di ufuk yang tinggi, kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi, maka jadilah dia dekat 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi.
lalu dia menyampaikan kepada hambanya apa yang telah Allah wahyukan. Nah, kalau rasa bahasa Arabnya Bapak Ibu, wa huwa bil ufuqil a'la. Kalau kita bicara tentang ufuk, ufuk itu artinya apa Ibu? Ufuk itu jagat raya ini yang isinya planet-planet galaksi Bima Sakti. Sudah ufuk yang maha luas itu masih ada di situ kata-kata al-a'la, berarti ada ufuk rendahan, ada ufuk kecil, ada ufuk menengah dan seterusnya. Itu bayangkan al-wasi', maha luasnya Allah Subhanahu wa taala di situ. Tsumma dana fatadalla, kemudian dia mendekat. Dana itu apa itu namanya itu? Kalau kita naik lift Bapak Ibu sekalian, melejit, perasaan kita masih di bumi atau perasaan kita masih di basement, tapi sudah sampai di puncak Monas tuh. Nanti begitu kita nengok orang menengok di puncak Monas tuh, baru kaki kita kesemutan, ya kan? Ya Allah, kita sudah tinggi seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, salah satu rahasianya Allah berikan terhadap kita, dan itu perlu kita syukuri. Hambanya kalau diangkat itu, dia tidak merasa terangkat. Seperti yang ibu-ibu dan juga bapak-bapak tentunya rasakan. Ibu, bapak kalau mengukur dirinya sendiri, ibu masih nggak ada apa-apanya tuh. Pertanyaan kita ngaji di sini sudah berapa tahun Bu ya? Kita mulai ngaji seperti ini di Sunda Kelapa ini, saya kembali dari Amerika itu waktu itu ya, tahun 2005 ya saya balik tuh. Dan mulai kita bina pengajian seperti ini di masjid ini. Sekarang sudah 2014 Bu ya? Betul, 2014. 2004. Nah, seandainya kita aktif dan insya Allah mengamalkan apa yang kita peroleh dari para guru kita juga di sini, maka sesungguhnya itu mungkin kita sudah sampai di puncak Monas. Cuman kita nggak pernah merasa kita di puncak. Perasaan kita masih tetap di Sunda Kelapa ini. Dan itu ada hikmahnya Bapak Ibu. Seandainya Allah menunjukkan di dalam perasaan kita bahwa kita itu sudah tinggi setinggi apa, maka itu nanti akan membuat diri kita itu ria, membuat diri kita itu bangga dan sombong. Saya kan Sunda Kelapa sejak dulu 12 tahun. Dan sekarang ini bahkan yang Allah bukakan dalam diri kita, aku sudah 14 berapa tahun tadi Bu? 12 tahun, nggak ada apa-apanya tuh, malah semakin bodoh itu. Ya. Tanda-tanda jika Allah mencintai hambanya, dia menyembunyikan kelebihan hambanya itu sendiri. Ya. Jadi bukan pura-pura tidak mau tahu apa yang ada pada dirinya, apa pada diri kita Ibu. Memang kita tahu diri kita, memang sebegini ini jadinya saya. Ya. Padahal di mata Tuhan, masa sama dengan orang yang tidak pernah ngaji, dengan yang 12 tahun duduk di sini bolak-balik di Sunda Kelapa. Suatu saat nanti begitu Allah memberikan ruang untuk mengintip, coba lihat nih di puncak Monas nih, kamu masih di Sunda Kelapa atau di puncak Monas? Begitu, loh kami sudah sampai di sini ya. Aku nggak nyangka loh itu diri saya seperti ini Tuhan. Dan kita ingin agar rahasia seperti ini jangan dibukakan di dunia ini. Nanti di akhirat Allah bukakan pintu kita. Jangan sampai jendela kita dibukakan sekarang ini, bangga dan turun ke bawah. Ya. Jadi jangan pernah frustrasi Bapak Ibu. Saya sudah 12 tahun ngaji di sini tasawuf, nggak jadi wali. Tujuan kita bukan untuk jadi wali, ambil itu wali. Bagi kita itu nggak usah merasa diri kita wali, bahkan nggak usah menganggap diri kita itu tinggi di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Lupakanlah prestasi di mata Allah, karena memang kita nggak sempurna kok. Yang penting niat kita begini Bapak Ibu. Ya Allah, inilah hamba-Mu. Ya, Engkau Maha tahu kelemahan-kelemahan yang ada pada diri hamba-Mu.
Sudah 12 tahun kami ngaji di sini nih. Perasaan saya ya Allah nggak ada peningkatannya, bahkan juga masih tetap tuh dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, langganan-langganan saya masih jalan terus. Walaupun memang salat, tapi yang lainnya juga jalan. Hadirkan dirinya dengan apa adanya di hadapan Allah, ya. Ya Allah, terserah Engkau. Ma'rifah kami, ma'rifah saya terhadapmu juga belum ada peningkatan. Kami rasakan masih seperti dulu-dulu juga. Pasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Ikhlas itu, ibu bapak, ini air. Ikhlas yang sejati, enggak ada campurannya sedikit pun. Kapan ada warnanya, kapan ada benda lain masuk di dalam gelas ini, maka itu sudah bukan lagi khalis. Namanya khalis itu bening jernih. Itu secara bahasa kan Bapak Ibu. Ikhlas, orang yang ikhlas disebut dengan khalison. Khalis itu artinya murni. Air bening seperti ini, kapan ada benda lain, kapan ada warna lain, ya, kapan ada baunya juga, warna aromanya lain, maka itu sudah tidak khalis, ya. Ini yang disebut dengan khalis, ya. Ini yang disebut apa ya, seperti oksigen. Oksigen itu enggak punya rasa, enggak punya warna Bapak Ibu. Oksigen itu khalis, tidak bisa dipegang, khalis. Tapi ada, tidak ada rasanya, tidak ada baunya, dan tidak ada bendanya, tidak ada wujudnya bahkan oksigen itu, tapi fungsinya yang terasa sekali ada. Mati kita tanpa oksigen, itu khalis. Kalau kita lillahi ta'ala, mulut mengatakan lillahi ta'ala, tapi masih dalam hatinya sekecil apapun, dia pingin juga agar bapak mertuanya memuji dia. Wah, mantu saya selalu ke Sunda Kelapa, bangga saya. Itu bukan khalis. Khalis itu cuek apa yang dikatakan orang. Sudah 12 tahun datang ke Sunda Kelapa masih begitu-gitu. Enggak, jangan tersinggung. Kalau tersinggung berarti tidak khalis. Orang yang khalis itu enggak pernah tersinggung Bapak Ibu. Karena kalau dia tersinggung berarti ada zatnya yang tersinggung. Oksigen itu enggak pernah tersinggung. Kenapa? Enggak pernah ada rasanya, enggak pernah terasa. Khalis itu seperti oksigen. Bekerja tanpa bentuk, tanpa rasa, tanpa bau, tanpa warna, dan tanpa zat. Tapi tanpa oksigen, mati kita. Jadilah seperti oksigen. Khalis namanya itu. Ini penting. Wa huwa bil ufuqil a'la. Berada dari ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat. Artinya apa? Tidak semua orang yang naik ke atas itu dekat. Ketinggian tidak identik dengan kedekatan. Ada orang yang memang Allah Maha Tinggi, tapi ketinggian itu belum tentu menjumpai Tuhan. Yang kita cari tinggi tapi dekat. Tsumma dana fatadalla. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat. Fakana qaba qausaini aw adna. Jadilah dia dekat dua ujung busur panah. Pokoknya dekat, sangat dekat. Nah, yang paling penting itu adalah aw adna, atau lebih dekat lagi. Jadi ada dua kata di sini Ibu Bapak dalam ayat ini. Ada al-a'la, lebih tinggi. Kemudian Allah membahas adna, lebih dekat. Rasanya di sini tidak mungkin ada adna tanpa ada a'la. Ya, harus a'la dulu, naik dulu ke atas, baru ada adna, lebih dekat.
Jadi kalau kita tidak pernah sholat, tidak pernah mi'raj, tiba-tiba merasa dekat dengan Tuhan, apa bisa Bapak Ibu? Gak bisa. Kejawen itu. Gak pernah sujud, gak pernah tersentuh mukanya dengan air wudhu, tiba-tiba nyalip di tikungan di situ itu. Subhanallah. Ya terserah Allah, bagi kita juga jangan menyalahkan dia. Tapi bagi kita, insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai perjalanan spiritual kita ini. Lebih baik pelan tapi pasti, ketimbang cepat pingin nyampe tapi nyasar, nggak pernah sampai-sampai, ya kan? Ini ada informasi penting di sini. Wa huwa bil ufuqil a'la, dia ada di atas, ya kan? Tsumma dana fatadalla, lalu lebih dekat. Nah, jadi naik dulu baru dekat. Bahkan qaba qausaini, atau lebih dekat lagi dengan perumpamaan benda itu, au adna, atau lebih pendek lagi. Kalau sudah lebih dekat dan lebih dekat lagi, gini Pak Bu, simetris. Ya. Nanti dalam bahasa tasawufnya itu ada tanazul, ada tarakki. Tanazul simetris. Sudah nggak bisa dibedakan. Itu senapas lah. Tadinya banyak menjadi satu semuanya ini. Jadi satu genggaman, semua nggak ada perbedaan. Itulah wujud universal manusia langit. Jadi kalau ingin jadi manusia langit Bapak Ibu, satu kuncinya dalam perasaan kita, jangan pernah sakit hati terhadap orang lain. Selama kita masih suka sakit hati, bumi, ya. Kalau suami, mohon maaf ibu-ibu, begitu suami lagi kambuh, lagi apa istilahnya itu, lagi marah, tanggal tua, atau lagi di PHK, biasa itu menampakkan sesuatu yang ya mungkin persoalan kantor dibawa ke rumah, karena kalau di kantornya anak buah nggak ada stafnya, begitu pulang ke rumah dia jadi bos, balas dendamnya ke rumah, istrinya yang tidak berdosa, anaknya yang tidak berdosa jadi sasaran. Manusia bumi itu meledak di rumahnya. Ya, sama juga sebaliknya. Ibu-ibu kadang-kadang juga seperti itu. Manusia bumi, orang yang suka marah itu manusia bumi. Tapi kalau orang sudah menjadi manusia langit, ya, begitu marah suaminya, walaupun engkau adalah Fir'aun kecil, tapi nggak apa-apa, kembali. Siapa sih sebetulnya engkau tampil dalam bentuk Fir'aun kecil gitu ya? Atau Fir'aun besar juga nggak apa-apa. Kalau di atasnya Fir'aun, siapa sih engkau tampil sebagai iblis? Iblis itu juga siapa sebetulnya? Wajah universal itu juga kan. Jadi kalau melihat orang yang sangat kita benci, hati-hati loh. Memaki-maki dia, siapa itu sesungguhnya yang kalian maki? Ya. Memikirkan untuk memojokkan orang, ingat siapa dia yang dalam bentuk seperti dia yang aku akan pojokkan. Dia juga tampil dalam bentuk wajahnya yang seperti itu. Kalau orang sudah kulihat, dia nggak akan pernah berani menghujat orang lain. Seiblis apapun iblis itu, siapa sih sesungguhnya iblis itu? Siapa dia yang tampak dalam bentuk rupa iblis? Kalau orang sudah sampai ke tingkat langit, nggak ada iblis. Iblis itu di bumi. Rabi'ah al-Adawiyah, Mbak Rabi'ah, kamu gak pernah marah?
senyum terus, sepertinya nggak pernah membenci siapapun. Mau nanya, apa kamu benci iblis? Enggak. Sambil tersenyum menjawab, cintaku telah memenuhi seluruh relung-relung tubuhku, sehingga tidak ada satu ruang sekecil apapun untuk membenci siapapun, termasuk membenci iblis. Karena kalau membenci iblis, siapa yang tampil dalam rupa iblis itu sesungguhnya? Takut kan kita membenci Tuhan, ya kan? Semua yang tampak ini adalah manifestasinya dia. Apa itu manifestation itu bahasa Inggris? Penampakannya. Iya. Siapa tampil dalam bentuk suami yang kejam itu, atau istri yang macam-macam lah. Sebetulnya manusia langit akan menasehati kita, dia semua itu. Tegakah, beranikah engkau melawan Tuhan? Tapi bukan karena kita takut kepada Tuhan, lantas tidak melakukan pembalasan terhadap mereka, tapi kita mencintai Tuhan, sehingga sebenci apapun dia terhadap kita, kita terima dengan secinta yang sangat murni terhadapnya. Ya. Nabi Muhammad SAW sebagai contoh. Nabi tidak pernah keluar satu doa pun dari mulutnya mendoakan orang lain binasa. Bahkan malaikat ingin menggempur penduduk Taif yang melukai Rasulullah, mau nggak saya balaskan itu Rasulullah? Jangan, itu adalah umatku. Dia tidak dia tidak tahu siapa aku sehingga dia melakukan seperti itu. Jadi kalau kita masih suka membenci seseorang, suatu kelompok, satu kaum, satu etnik, ya berarti belum wise kita, masih di bumi kita. Tapi kalau sudah sampai di tingkat atas, ada kearifan. Itu lukisan Tuhan sebetulnya. Lukisan Tuhan itu satu kesatuan yang tak terpisahkan, seperti Asmaul Husna. Asmaul Husna itu sama dengan masjid. Ya, wujud juz'iyatnya. Sama dengan masjid analoginya. Di dalam Asmaul Husna ada sifat Allah Al-Hadi, Allah yang maha memberi petunjuk, iya kan? Tapi juga ada Asmaul Husnanya yang lain, Allah Al-Mudil, Allah yang maha menyesatkan. Kontradiksi enggak? Maha pemberi petunjuk dan maha menyesatkan. Manusia langit melihat enggak ada pertentangan, dia semuanya kok. Yeah. Ada yang maha pemberi petunjuk dan ada maha menyesatkan. Bagaimana mungkin satu sosok figur memiliki dua sifat yang kontradiktif? Satu yang maha pemberi petunjuk, Al-Hadi, tapi juga maha mudil, menyesatkan. Nah, analogikanlah misalnya dua sifat yang berbeda itu, seperti yang pernah saya contohkan minggu yang lalu, ya. Ada toilet, ada mihrab. Mihrab itu suci, ya, nggak boleh pakai sandal. Itu tempatnya imam yang hafid, di situ baru bisa tuh. Kalau kita masih suka salah-salah baca, jangan di situ sholatnya, belakang. Pokoknya namanya mihrab itu bukan main, sakral. Tapi ada juga toilet, semua yang kotor-kotor tempatnya di situ itu. Apakah kita akan membenci toilet? Sempurnakah masjid ini tanpa toilet? Enggak. Sempurnakah masjid ini tanpa mihrab? Enggak. Bagaimana mungkin dua benda yang bertolak belakang ini sangat dibutuhkan oleh masjid? Iya kan? Jangan-jangan yang sering kita kunjungi toilet ketimbang mihrab. Nah,
memahami konsep yang bertolak belakang dalam Asmaul Husna ini seperti juga itu tadi. Kalau orang bumi tidak bisa mengcombine, tidak bisa mendamaikan, tidak bisa menyatukan pemahaman toilet dengan masjid. Iya, apa toilet dengan mihrab. Tidak bisa melakukan apa ya? Pemahaman utuh antara Allah Al-Hadi, Maha Pemberi Petunjuk, dan Allah sebagai Maha Mudil, Maha Menyesatkan. Iya. Dalam konteks sosial Bapak Ibu, kita juga kadang-kadang mendapatkan anugerah, sudah sehat luar biasa, dikasih rezeki lagi, dikasih anak soleh lagi, pengetahuannya bagus sekali, lulus lagi ujiannya tadi, alhamdulillah, itu nikmat luar biasa. Tapi dalam kesempatan yang berbeda, sudah jatuh tertimpa tangga lagi, diinjak oleh perempuan hamil kembar 4, gemuk lagi kan. Subhanallah. Bagaimana bisa mendamaikan dua konsep atau dua kejadian ini? Nah, manusia bumi sibuk mempertentangkan satu sama lain, atau sibuk memuji satu sama lain, tapi sibuk mencela satu sama lain. Manusia langit tidak akan pernah memuji orang setengah mati. Manusia langit tidak akan pernah membenci orang setengah mati. Manusia langit selalu dalam keadaan siratal mustaqim. Dia tidak terlalu naik, mabuk kalau kalau diberikan kenikmatan. Dia tidak frustrasi, anjlok ke bawah kalau ditimpa musibah. Manusia langit itu stabil. Tapi manusia bumi angin-anginan. Kalau dapat nikmat, bukan main, hatinya pun dia mau kasih orang tuh. Tapi kalau lagi nggak mood, ya lagi nggak perasaannya lagi nggak oke, bukan main. Awas jangan dekat-dekat situ. Siapapun akan disemprot itu. Itu manusia bumi banget. Salat ini memanusia langitkan anak manusia. Jadi kalau ada orang salat tapi masih suka marah-marah, nah bagaimana sikap kita sebagai orang langit? Katakan, ini Profesor Hamka almarhum. Pertanyaannya, Pak, tetangga kami seorang haji berkali-kali, pelitnya minta ampun, rewel, ngeyel lagi. Tetangga saya non muslim bagus sekali. Ya. Orang langit menjawab, coba bayangkan ya, kalau Pak Haji itu, ya, kalau Pak Haji yang pelitnya minta ampun seperti yang Anda katakan itu, bukan haji, apalagi bukan Islam, pasti akan lebih parah dari itu kan. Nah, kalau non muslim sebelahnya, coba bayangkan, belum Islam sudah seperti itu, bayangkan kalau di seorang muslim, itu pasti akan lebih hebat dari itu. Iya sih Pak Haji. Jadi Profesor Hamka memberikan jawaban seperti itu. Itu tanda-tanda manusia langit. Tapi kalau manusia bumi minta pertimbangan atau bertanya, wah Pak Haji pelitnya minta ampun, kalau ini biar pelit biar apa, tapi ini harus dibunuh, itu non muslim itu. Oh itu kafir, najis dan seterusnya. Hilang kebaikan orang hanya karena perbedaan definisi keyakinan agama itu tadi. Ya. Seorang manusia langit, dia tidak akan terpancing emosinya oleh apapun dan siapapun, karena dia sudah tahu bahwa siapa sih sebetulnya ini. Ada enggak wajah yang bukan wajahnya Tuhan? Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadapkan mukamu, di situ engkau akan menjumpai wajah Tuhanmu. Suami sedang menyebalkan seperti Firaun kecil. Nah, astagfirullah. Siapa dia tampil sebagai dia? Ingat, kalau saya menyakiti dia,
sama dengan menyakiti wajah Tuhan. Itu kan juga wajah Tuhan. Tapi dalam pengertian kita di Sunda Kelapa ini, apa yang dimaksud wajah Tuhan, ini hati-hati loh Bapak. Maka itu perlu kita diskusi, kita ngaji. Jangan menerjemahkan letter-let ayat. Fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadapkan mukamu, di situ engkau akan menjumpai wajah Tuhanmu. Ma makna wajah inda lugatil arabiyyah atau inda sufiyah? Apa yang dimaksud wajah dalam bahasa Arab atau menurut para sufi itu tidak seperti bahasa Indonesia kita. Wajah ini the face of God. Itu bukan face of God di situ yang kita akan saksikan. The face di situ, wajah di situ itu adalah tajallinya, manifestationnya Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tidak mengatakan fa'ainama tuwallu fathammallahu. Kemanapun kalian menghadap di situ engkau akan menjumpai Allah. Enggak. Jadi cangkir ini bukan Allah. Iya. Tapi ini adalah wajahullah. Wajahun itu manifestasinya, urutannya, tajallinya, pancaran kediaannya ada di sini. Dimanapun ada makhluk sekecil apapun semut itu, sebesar apapun matahari itu, pasti ada jejak-jejak ilahi di dalamnya. Tidak ada satu zat apapun, sekecil apapun, sehalus apapun, yang tanpa ada bekas jejak ilahi di dalamnya. Karena siapa sih sebetulnya dia? Tapi yang tampak di situ adalah wajahnya, tajallinya Allah Subhanahu wa taala, bukan Allahnya di situ. Tapi bisakah kita memisahkan antara wajah dengan si dianya yang punya wajah itu, sang dianya yang punya wajah? No. Bisakah kita memisahkan antara bola lampu ini yang sedang nyala ini dengan cahayanya? Bisakah kita memisahkan matahari dengan cahayanya? Bisakah kita memisahkan antara ombak dengan lautnya? Enggak bisa. Tapi samakah ombak dan laut? Samakah matahari dan cahaya? Tidak identik. Tapi keduanya tidak bisa dipisahkan. Ini namanya ma'rifah, pemahaman, keyakinan. Jadi kalau orang menjadi manusia langit, Bapak Ibu, sekalipun tidak tamat SD, insya Allah akan lebih arif, wisdom gitu. Kenapa arif? Karena dia bisa menyatukan yang banyak. Ciri-ciri manusia langit itu mampu menyatukan yang banyak. Tapi kalau hanya bisanya membedakan, memecah belah yang satu, manusia bumi. Malaikat itu di langit, iblis itu di bumi. Mau ikut iblis atau malaikat? Jangan terperangkap di bumi, naiklah ke atas menjadi malaikat. Caranya apa? As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya, pendakian spiritualnya, tarakinya seorang kekasih Tuhan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Masya Allah. Bapak Ibu, maaf saya minum dulu. Maha suci Allah. Subhanalladzi asra, di situ yang aktif di situ bukan Nabi Muhammad, bukan manusia. Allah yang proaktif. Kalau kita diundang presiden ke istana, mulai dari tiketnya, transportasinya, pengawalannya sampai ke istana, siapa yang tanggung? Istana. Iya kan? Nabi Muhammad SAW atau kita para kekasihnya, hambanya, diundang Allah naik ke atas. Berarti tiketnya, pengawalannya, pengamanannya, bajunya, tahan apa di atas itu Allahu alam, itu urusannya yang mengundang. Terima beres kita. Itu dari kata asra, muta'addi di situ.
Bukan Nabi proaktif, tapi Allah yang proaktif. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Enaknya ayat itu, kalau Bapak Ibu membaca ayat ini dengan penuh penghayatan, nangis Bapak Ibu, benar-benar akan nangis. Dalam sekali ayat ini. Itu kalau ayat diawali dengan subhana, itu enggak sembarangan Bapak Ibu. Itu Tuhan dalam keadaan emosi mencinta di situ itu. Maha suci Tuhanmu yang mengundang dan memperjalankan hambanya. Ya. Tapi yang paling membuat kita bisa terharu di situ ialah huruf ba di situ. Allah tidak mengatakan subhanalladzi asra abdahu. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Enggak. Ada huruf ba di situ tidak muncul dalam terjemahan bahasa Indonesia. Padahal huruf ba di situ, ya Bapak Ibu, itu litab'id, bahasa ilmu balaga itu. Ini kalau orang tidak paham ilmu balaga, enggak bisa menangkap makna batinnya Al-Quran. Al-ba'u litab'id, kedekatan di situ. Jadi tidak semua hamba bisa mi'raj. Tidak semua hamba yang diberi kesempatan menembus langit, tidak. Karena Allah tidak mengatakan subhanalladzi asra abdahu, tapi subhanalladzi asra bi abdihi. Apa yang dimaksud bi di situ? Bi itu begini, dekat, nempel di sini. Ya, maka itu kalau kita wudu, wamsahu biru'usikum, itu ada huruf ba di situ kan? Wamsahu biru'usikum. Tempelkan ini begini, itu nempel begini, itu ba di situ. Tapi kalau jauh itu bukan ba di situ. Jadi kalau ingin mi'raj Bapak Ibu sekalian, nempel dengan Tuhan, nggak bakalan naik ke atas kalau berjarak dengan Tuhan. Itu artinya ba di situ. Masya Allah. Ya, subhanalladzi asra bi'abdihi. Ya Allah, Tuhan mengatakan bi'abdihi. Seandainya Allah mengatakan subhanalladzi asra bi Muhammadin, ya udahlah, hanya Nabi Muhammad doang yang bisa naik ke atas. Tapi ini bi'abdihi, siapapun yang merasa hamba dan dekat dengannya, welcome, naiklah ke atas. Nah, apakah kita hamba Bapak Ibu? Hamba. Apakah kita huruf B di situ? Iya. Sekian banyak penduduk Jakarta di malam hari, memang kurang sedikit ya, tapi di atas 7 juta lah. Yang bisa masuk ke Sunda Kelapa cuma sekian. Apa kita enggak termasuk kekasih Tuhan? Masuk. Hakul yakin kita ini adalah kekasih Tuhan, hambanya Tuhan. Dijanjikan masuk kategori B di situ itu. Kalau enggak ada B, enggak datang ke tempat ini Bapak Ibu. Tapi enggak apa-apa. Nanti kalau kita merasa dekat, pede sendiri, dekat dengan Tuhan, riak nanti, enggak usah. Jangan pernah membayangkan dirinya dekat, sedekat-dekat dengan Tuhan. Didemonstrasikan kepada orang lain, lihat nih aku ngaji tasawuf di Sunda Kelapa, asuhan Pak Nasr. Ya Allah, sebut-sebut nama orang. Padahal gurunya pun juga belum tentu ada apa-apanya. Kita jangan, ya, nggak boleh ada kelas. Allah yang menentukan kelas, bukan kita. Kalau doktor, profesor itu wisuda, yudisium, ada karya ilmiahnya. Tapi kalau muraqabah, kedekatan diri dengan Tuhan, nggak ada yang bisa mengukur. Dialah yang Maha tahu. Ingat hadisnya Rasulullah dalam Ihya Ulumuddin Bapak Ibu. Kacamata manusia, kacamata Tuhan sangat berbeda. Ada pelacur tiba-tiba pingin konsultasi dengan Habib.
jangan dulu, tanya dulu Habibnya, mau gak terima Anda? Ya. Pada niat bagus ini sama pelacur ini. Bib, ada tuh perempuan di luar mau konsultasi. Yang si pelacur itu, udah, jangan dekati majelis kita, menodai majelis. Kita di sini orang baik-baik kok semuanya. Dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah dalam hadis itu? Habib itu penghuni neraka, pelacur itu penghuni surga. Kacamata Tuhan dengan kacamata manusia bisa beda. Karena itu kita jangan pernah nepuk dada Bapak Ibu. Mentang-mentang penjahat, ya dia menganggap aku nggak bakalan masuk surga. Mustahil aku masuk surga. Dia vonis dirinya sendiri. Dan ini yang pernah terjadi salah seorang sahabat Nabi, bukan sahabat Nabi waktu itu ya. Salah seorang ya datang tiba-tiba nyelonong masuk, si penjahat kambuhan mungkin kalibernya internasional. Tiba-tiba nyerahkan dirinya di hadapan Nabi. Padahal itu kan sudah dicari kemana-mana. Sudah di-PO-kan sekian lama. Dan daftar pencarian orang. Begitu dia masuk nyelonong di masjidnya Nabi, habis maghrib itu, langsung dihunus pedangnya para sahabat. Sudah lama kita akan penggal lehernya si tukang onar ini. Dia serahkan nyawanya di masjid ini. Rasulullah, sahabat tenang. Coba sarungkan pedangnya semua dulu. Sarungkan pedangnya, perintah Nabi. Kita dengarkan dulu apa maunya si pemuda ini. Apa maksudnya Anda datang ke sini? Tegar pemuda itu, memang penjahat ya. Tegar. Begini Rasulullah. Malam melintang hidup di muka bumi ini. Ya. Rasanya saya tidak pernah melakukan kebajikan. Semua dosa besar sebesar apapun kami sudah lakukan dan itu langganan saya. Saya datang ke sini Rasulullah. Siapa tahu di masa lampau saya waktu saya masih muda ada kebajikan yang terselip di dalam diri saya. Ini saya datang ke sini untuk mengantarkan. Kalau itu boleh saya hibahkan kepada, tunjuklah salah seorang sahabatmu di sini. Aku akan ikhlaskan. Percuma kebajikan itu menempel di badan penghuni neraka tetap ini. Saya akan hibahkan. Tercengang para sahabat. Maksudnya, ya siapa tahu pernah saya melakukan kebajikan di mata Allah. Saya datang untuk menyerahkan di sini. Tolong tunjuk sahabatmu, saya akan ikhlaskan. Ya. Kalau jantungnya diserahkan untuk ginjalnya mungkin lebih bermanfaat ya. Kalau ukuran dokter sekarang ini. Tapi ini kebajikan, jadi bingung sahabat pada waktu itu. Nabi pun juga bingung. Loh, terus gimana? Dalam keadaan Rasulullah bingung, biasanya itu Tuhan memberikan wahyu. Turun ayat. Innal hasanati yudhibnas sayyiati. Sesungguhnya amal kebajikan itu mencuci bersih dosa masa lampau. Akhirnya apa yang terjadi? Si penjahat kambuhan ini, dia enggak diapa-apakan oleh Nabi karena turun ayat. Dan menjadilah ayat turun itu karena seorang si penjahat ini. Jangan memandang enteng penjahat. Sebab kalau dia sadar, itu biasanya lebih menukik kesadarannya daripada orang yang enggak pernah punya pengalaman sama sekali. Mantan penjahat yang sadar, biasanya tingkat keyakinannya itu lebih dalam karena dia sudah pernah melakukannya. Kita hanya mengimajinasikannya kan. Tapi ini tidak berarti mari jadi penjahat dulu kan Bapak. Jadi itulah. Coba. Siapa bilang Allah tidak Maha Pengasih, Maha Penyayang? Dimaafkan. Datang seorang penjahat tidak kalah. Ya. Datang cari Kiai. Pak Kiai, apa?
Masih ada nggak kemungkinan Tuhan bisa memaafkan dosaku? Oh betul, Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Kata Rasulullah, sebesar langit dan bumi itu Allah pun juga akan mengampuni dosanya. Jadi kalau ada dosa besar setinggi langit dan bumi, Allah pun juga sanggup memaafkan hambanya. Memang dosa apa yang pernah kamu lakukan? Itu dalam kitab Riyadhus Shalihin, Bukhari Muslim, Bapak Ibu, hadis ini. Hati-hati kita ini kan, Pak almarhum Profesor Mustafa Yakub sudah hilang, meninggalkan kita ahli hadis. Bahasanya itu kamus berjalan saya. Dimanapun saya berada, saya telepon, Pak Ustadz, ini hadis ini sahih atau enggak. Kalau dia hafal, dia tahu, oh itu sahih. Tapi kalau ragu-ragu, tunggu dulu, saya cari dulu, besok saya jawab. Itu almarhum sahabat saya, itu Pak Mustafa Yakub almarhum rahimahullah. Iya. Apa dosa yang pernah kamu lakukan? Sebutlah dosa apa yang paling berat saya sudah lakukan. Berkali-kali malah. Membunuh, oh iya sudah. Bahkan saya sudah membunuh 99 orang, Kiai. Terus, Masya Allah, jangankan 99, satu orang saja kamu bunuh, kamu masuk neraka. Kata Quran, kata hadis. Penjahat ulun dikatain kayak gitu, dihunus pedangnya, copot lehernya. Pak Kiai ini dengan tenang, yes, orang biasa membunuh kok. Masih ada nggak Kiai yang lain? Dengan takut masyarakat setempat dekat pada pokannya Pak Kiai itu, masih ada Kiai. Di mana tempatnya? Tunjukkan. Tuh di Sunda Kelapa. Jauh nggak dari sini? Ya lumayan. Akhirnya si penjahat ini datang menuju ke Sunda Kelapa. Sunda Kelapanya di sana, Bu. Nah, terus di perbatasan tersenggol kakinya, jatuh, mati seketika. Datanglah malaikat Malik, penjaga neraka. Sudah lama saya nanti kedatanganmu. Oh, kapan ini menjadi urusan saya? Nah sekarang kita ketemu di tempat ini. Datang juga Ridwan, malaikat penjaga surga. Itu bagian saya. Dari mana datangnya? Kok apa urusannya kamu penjaga surga datang dengan orang yang berlumuran dosa besar seperti ini? Bukankah orang ini sudah menuju ke Sunda Kelapa? Ya. Bertengkar dua aparat hukumnya Allah ini. Tuhan segera mengutus malaikat hakim. Kalian sesama aparat hukum jangan bertengkar. Mari kita buktikan. Ya. Ukur perjalanan dari kiai yang dibunuh dan kiai yang ada di tempat tertentu itu. Ternyata diukur satu langkah lebih dekat ke masjid Sunda Kelapa misalnya ya. Kata malaikat hakim, ini bagianmu Ridwan, malaikat penjaga surga. Ya. Malaikat Malik penjaga neraka itu pulang. Puas atau enggak puas itu keputusan hakim, harus dihargai. Itu contoh yang sangat bagus. Nah, apa arti pembunuhan 100 orang kalau pemaafannya Allah itu datang? Jadi saya kira sejahat apapun kita di sini enggak sejahat dengan yang dicontohkan hadis itu kan Bapak Ibu. Apalagi kalau dosa kita kecil-kecil. Insya Allah ya bulan Rajab dan Sya'ban ini kita istighfarkan, putih kita memasuki bulan putih Ramadan. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak habiskan naik di puncak ini, belum sampai ke puncaknya, pas puncak nih. Nanti kita akan masuk ke bagaimana sampai ke puncak itu. Ini ada di sini. Mana itu tadi saya siapkan. Nah ini sebelum sampai akhiri Bapak Ibu, sesungguhnya latar kabunna tabakan an tabak, ini ayat Bapak, surah Al-Insyiqaq. Insyiqaq ini ada ayatnya, latar kabunna tabakan an tabak, sesungguhnya kalian melalui tingkat demi tingkat
dalam kehidupannya. Jadi kehidupan kita itu beranak tangga naik ke atas loh Bapak Ibu. Cuma nggak terasa tadi seperti saya katakan itu. Kalau kita naik lift itu perasaan kita masih di basement tuh. Tapi setelah kita naik ke atas, ya Allah, martabat saya sudah tinggi. Di akhirat baru kita rasakan, ya Allah, rasanya saya nggak pernah berbuat baik sebanyak ini, kok pahala saya seberat ini. Ya. Rasanya saya tidak pernah melakukan apapun. Kenapa pahalanya segede gini? Hei, hambaku, apakah kamu gak sadar setiap malam Senin kamu ke Sunda Kelapa melawan macet, melawan banjir, melawan godaan, melawan larangan, melawan kehabisan ongkos, tapi kamu tetap datang. Apakah aku Tuhan tidak merasa adil untuk memperlakukan kamu sebagai hambaku yang setia? Jadi banyak sekali yang mengagetkan orang di akhirat. Kenapa? Karena menurut perasaannya tidak pernah berbuat baik yang mendapatkan pahala yang selangit gitu. Walaupun juga ada sebaliknya. Rasanya dulu saya melakukan kebajikan, tapi pahala saya mana Tuhan, kok nggak ada? Hei, kamu bawa ember bocor ke neraka. Riakmu di dunia itu menghabiskan seluruh kebajikan yang pernah kamu lakukan. Dipuji orang, lehernya naik, habis pahalamu di akhirat. Nah itu, insya Allah Bapak Ibu sekalian, inilah yang kita sebutkan nanti dalam ayat berikutnya itu, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alaf sanati mimma ta'udun. Yaum di situ artikan hari, jangan artikan hari Bapak Ibu, nanti terpengaruh dengan hari Senin, Selasa, Rabu. Hari di sini, yaum di situ bukan selamanya berarti hari, tapi bisa juga berarti waktu. Yudabbirul amra minas sama'i, dia yaitu Allah mengatur urusan dari langit ke bumi. Kita kan dulu kampung halamannya surga kan, karena pelanggaran nenek moyang turun ke bumi penderitaan, meninggalkan langit kebahagiaan. Tapi jangan khawatir di situ. Tsumma ya'ruju, ya'ruju seakar kata dengan mi'raj. Artinya apa? Kemudian ia melangitkan kembali engkau. Dalam bahasa Indonesianya di sini terjemah Kementerian Agama, kemudian urusan itu naik kepadanya. Bukan urusannya yang naik sebetulnya, diri kita naik nanti ke atas tuh. Bukan saja urusan. Tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alf sanati mimma ta'udun. Dalam satu hari yang kadarnya itu adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Kalau kata alfon dalam Quran itu menurut ulama tafsir Bapak Ibu, jangan artikan 1000. Alfon pada waktu turunnya Al-Quran itu adalah bilangan tak terbatas. Karena nggak ada lagi bilangan di atas 1000. Kalau ada uang ribuan di situ itu angka puncak tuh di Saudi di Arab pada waktu itu Bapak Ibu. Orang Arab itu kalau dikatakan 1000 itu tanpa batas, unlimited itu. Ya. Tapi kalau kita cuman 1000, karena kita mengenal angka 1 triliun kan? Apa artinya 1000 kalau ada triliun? Sebetulnya inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Jangan artikan 1000 bulan. Artikan semangat semantik ayat itu. Waktu itu kalau orang bilang 1000 bulan, mungkin triliunan bulan gitu kan. Unlimited tanpa batas. Jangan direduksi hanya 1000 bulan. Bukan 1000 bulan maksudnya ayat itu. Unlimited tanpa batas. Jadi ulama tafsir mengartikan alfi syahr di situ lebih mulia daripada ribuan bulan atau beribu-ribu bulan. Mana yang ibu pilih? Ribuan bulan atau hanya 1000 bulan? Ribuan bulan. Dan itu janji Tuhan kok. Seandainya ada angka triliun pada waktu itu, mungkin ayat itu akan berbunyi Lailatul Qadar khairun min triliun syahr. Tapi kalau diterjemahkan triliun, orang Arab bingung, apa itu triliun? Nanti dikira binatang lagi. Padahal triliun itu angka yang lebih besar daripada 1000. Bilangan Arab yang paling tinggi pada waktu turunnya Quran 1000.
Makanya itu kalau diterjemahkan ayat ini menurut ulama tafsir, malam Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada ribuan bulan. Nah, ini dia manfaatnya kalau kita ngaji Bapak Ibu. Kalau kita baca sendiri terjemahan Quran nggak muncul yang rahasianya seperti ini. Ini pun juga bukan dari saya loh ilmu ini Bapak Ibu. Ini dari ulama kita terdahulu. Mari kita doakan semua ulama kita, guru kita yang pernah membuat kita faham agama sehingga kita lebih luas wawasannya, seperti ini lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhaan Allah di sisinya. Dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Semoga Allah meridai kita semuanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.